Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perkenalkan, saya Ahmad Hamdani dengan NIM C1C020127. Di sini saya akan membacakan PPT mata kuliah penganggaran dengan materi analisis tren. Saya dari Prodi Akuntansi dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CQ, QNR. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian analisis tren. Analisis tren adalah pendekatan dengan menggunakan perbandingan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Jika tren baik, maka dapat diasumsikan bahwa kinerja perusahaan relatif baik dan begitu pula sebaliknya. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Secara teoristis, dalam analisis runtun waktu, hal yang paling menentukan adalah kualitas dan keakuratan dari data-data yang diperoleh. Menurut Muktiaji, analisis tren bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan akan naik, turun, maupun tetap. Menurut Sunyoto, besar kecilnya perubahan tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi dan rangkaian waktu dan variabel tertentu, sehingga dapat didefinisikan sebagai tertentu dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu metode peramalan penjualan. Ramalan adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dengan cara mengkaji data yang ada. Penjualan merupakan hasil proses menjual atau dijual atau hasil penjualan. Ramalan penjualan merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Selanjutnya yaitu metode yang ada dalam ramalan penjualan. Yang pertama yaitu metode kualitatif. Menggunakan metode pendapat para tenaga penjualan, metode pendapat para manajer divisi penjualan, metode pendapat eksekutif, metode pendapat para pakar, dan metode pendapat survei konsumen. Metode kualitatif memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu menanamkan tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Yang kedua, ramalan dibuat oleh individu yang terdekat dengan pelanggan. Yang ketiga, rencana awalnya disetujui oleh orang yang bertanggung jawab untuk tercapainya target penjualan. Selain memiliki kelebihan, metode kualitatif juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu tenaga penjualan bisa menjadi terlalu optimistis atau pesimis. Yang kedua yaitu perhatian yang tidak cukup mungkin ditujukan untuk variabel akibat yang luas. Dan yang ketiga yaitu metode ini terbatas pada ramalan taktis jangka pendek. Untuk metode kedua yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah ramalan penjualan yang dibuat secara kuantitatif dapat menggunakan analisis lini produk dan metode distribusi probabilitas. Analisis tren dan analisis regresi sebagai berikut. Analisis lini produk dalam membuat ramalan jualan sangatlah penting. Ramalan jualan baik strategis maupun taktis harus mencakup keputusan sementara tentang jalur produk baru yang akan diperkenalkan. Yang kedua yaitu metode distribusi probabilitas dapat digunakan untuk meramalkan jualan dengan cara menafsir variasi produk yang akan dijual. Yang ketiga yaitu analisis tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan penjualan. Yang keempat yaitu analisis regresi, juga termasuk dalam metode statistika untuk meramalkan penjualan. Analisis regresi terdiri atas regresi sederhana dan regresi
berganda. Selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis tren. Analisis tren ada dua, yaitu analisis tren garis lurus dan analisis tren bukan garis lurus. Yang pertama yaitu analisis tren garis lurus. Analisis tren garis lurus adalah gerakan lambat berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah dalam suatu data runtut waktu. Dalam analisis tren garis waktu, terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar dapat diprediksi nilai-nilainya, yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data-data yang kita miliki. Yang kedua yaitu metode momen. Selain analisis tren garis lurus, dalam ramalan penjualan juga terdapat analisis tren bukan garis lurus. Analisis tren bukan garis lurus adalah tren parabola kuadrat, tren eksponensial, tren yang diubah. Yang akan dipelajari di sini hanya tren parabola kuadrat. Yang pertama yaitu tren parabola kuadrat. Rumus tren parabola kuadrat yang dibahas di sini adalah untuk jualan produk, bukan permintaan turunan. Dikatakan jualan produk bukan turunan permintaan bila produk yang dijual tidak dipengaruhi oleh jualan produk lainnya yang memerlukan bahan baku dari produk tersebut. Contohnya, produk susu tidak digunakan sebagai bahan baku untuk membuat roti, maka produk susu adalah produk bukan permintaan turunan. Jika produk susu digunakan sebagai bahan baku biskuit susu, maka produk susu adalah produk permintaan turunan. Yang kedua yaitu tren eksponensial, adalah tren yang nilai variabel bebasnya naik secara ganda. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.